Hei, halo! Saya Riko dari Papua. Senang sekali bisa hadir bersama kalian di episode spesial Cerita Ketangguhan dari Yayasan Kebaya Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrol bareng sosok yang gigih, Mami Tata. Beliau bukan hanya seorang transpuan senior, tapi juga pejuang advokasi yang sudah lama bergerak untuk komunitas. Dari aktivitas di komunitas sampai turun ke jalan sebagai pengamen, dari ruang advokasi sampai jalanan, perjuangannya emang luar biasa. Semuanya dilakukan dengan hati. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam suka keluyuran. Penasaran? Yuk kita kulik kisah seru dan pesan Mami buat generasi muda trans. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam suka. Halo juga, kabar baik. Ya, jadi kalau tergabung di program BFD Yayasan Kebaya ini, saya baru dari bulan Juli 2 tahun yang lalu. Jadi Juli nanti itu 2 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah pernah ikut juga di program VIIV-nya Kebaya. Jadi itu selama 6 bulan. Jadi memang kalau terikat bukan terikat ya, artinya saya tergabung di Kebaya udah cukup lama gitu. Tapi menjadi part-timer di program yang sekarang ini baru akan 2 tahun di bulan Juli nanti gitu. Jadi saya tuh kebetulan part-time di advokasi, staf advokasi yang memfasilitasi atau membantu teman-teman yang memang mempunyai permasalahan. Artinya misalnya kayak identitas kependudukannya yang belum punya atau pindah domisili, juga BPJS yang tidak punya atau yang dia masih mandiri mau dipindahkan kepada yang PBI, artinya PBI tidak berbayar, juga mendapatkan bantuan sosial seperti BNPT, kayak gitu. Dan yang punya permasalahan seperti kayak ketangkep, ada permasalahan pelanggaran seperti itu. Jadi kalau di transpuan itu kebetulan banyak sekali yang dari kecil itu sudah keluar dari rumahnya. Dan Yogyakarta ini adalah memang tempat yang paling aman bagi teman-teman transpuan dari mana aja. Contohnya saya dari Jakarta. Jadi pada saat dia pergi dari rumahnya, ada yang masih dari kecil atau dia pergi tanpa berpikir harus ada KTP dan lain sebagainya. Nah, begitu sampai di Jogja, ada permasalahan-permasalahan muncul ketika dia sakit nggak punya BPJS, atau ketangkap Satpol PP nggak punya KTP, atau apapun permasalahan seperti kayak dia mau kos, nggak bisa kos karena nggak punya KTP. Itu hampir sekitar 45-50% dari teman-teman transpuan di Jogja ini dulu tidak punya KTP, termasuk saya. Gitu. Jadi disinilah peran Kebaya untuk bisa membantu memfasilitasi tentang identitas kependudukan dan jaminan kesehatan. Jadi gini, bagaimanapun juga kita di ranah advokasi ini kan juga ada komunikasi yang baik ya. Terus kita juga harus bisa jangan sampai mereka tersinggung dengan ucapan kita. Kita tuh harus mengerti dulu. Bukan berarti mereka minta dilayani, tidak. Mereka tetap baik saja, tergantung kitanya pada saat kita datang untuk apa, keperluan apa. Akhirnya dengan apa yang saya lakukan dan mungkin teman-teman yang lain juga lakukan di sini, ada bukan saya aja yang advokasi, akhirnya bisa mengatasi permasalahan seperti itu.
termasuk diskriminasi, stigma yang kata orang kita akan pasti dicibir apalah dengan kita bisa menunjukkan siapa kita, niat baik kita seperti apa, mereka akhirnya mengerti dan tidak ada masalah dengan pihak-pihak birokrasi. Nggak dipersulit. Nah, selama kita bisa mengikuti aturannya dan kemudian karena bukan hanya 1-2 orang saja, jadi kita ada kedekatan yang akhirnya mereka juga paham begitu kita datang, oh ya ada temennya lagi ya gitu. Jadi memang akhirnya di situ seperti ada kedekatan dan akhirnya juga bukan memudahkan gitu, memudahkan urusan administrasinya. Gitu. Kalau untuk identitas kependudukan KTP itu udah mungkin hampir 100% ya. Jadi mungkin sekitar 95 sampai 100% dari teman-teman transpuan. Nah, tinggal teman-teman ODIF. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara teman-teman transpuan dan ODIF. Kalau transpuan bisa kita identifikasi karena nggak begitu banyak. Tapi teman-teman ODIF ini kan silih berganti datang ya, dan itu banyak sekali. Nah, itu yang agak kadang-kadang membuat kita jadi agak repot karena orangnya berganti dari daerah mana, minta tolong dari mana gitu. Masalah kesulitan di birokrasinya nggak juga, sama aja. Cuman kalau waria tuh paling pertambahannya tuh paling 2-3 orang gitu, setahun atau 2 tahun tuh baru ada tambahan. Tapi kalau ODIF ini kan banyak ya. Namanya juga orang sudah lama tidak punya KTP, kadang dia lupa tanggal lahirnya, alamatnya di sana di mana, ditulis di formulir seperti apa, pas diwawancarinya beda lagi, kayak gitu tuh, itu memang agak mempersulit ya. Tapi bagaimana kita bisa menerangkan kepada orang-orang yang kita datangi di birokrasi bahwa maaf Pak, ini karena sudah lama, jadi mungkin dia lupa. Kita bisa menerangkan hal itu, mereka baik-baik saja gitu. Kebetulan kan saya punya 5 orang anak asuh atau anak angkat ya, yang benar-benar seperti anak saya sendiri, yang memang juga membutuhkan biaya cukup banyak. Ya, di mana hanya bergantung pada salary saja atau honor saja tuh nggak cukup. Akhirnya saya tuh ngamen, dan memang pertama kali saya datang ke Jogja ini 2006, saya memang ngamen. Jadi ngamen itu selain saya juga hobi, juga bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya mixkan antara bekerja di kebaya sebagai part-timer dan saya juga ngamen. Jadi paling tidak alhamdulillah itu bisa mencukupi kehidupan saya. Ya sebenarnya kan apapun itu tergantung sikap kita ya. Sikap kita wajar-wajar saja. Jadi saya rasa sampai saat ini saya belum pernah dibully atau diapakan, karena saya sikapnya ya biasa saja, mengamen kita profesional ngamen saja, tidak mengganggu, tidak colak-colek, tidak apapun. Sewajarnya. Akhirnya ya kalau dari masyarakat umum yang saya temui selama ini gak ada masalah. Cuman saya pernah tertangkap oleh Satpol PP dan dapat pembinaan di asesmen selama 2 minggu gitu. Ini karena apa? Memang jadi gini, Jogja ini kan ada perda ya, perda gepeng namanya, di mana pengemis dimasukkan di ranah itu, artinya tidak boleh mengamen di tempat-tempat umum dan di jalan protokol. Nah, pada saat saya tertangkap itu saya baru melewati jalan protokol. Kebetulan Satpol PP-nya lewat. Nah, saya tidak melakukan apa, saya tidak lari, saya tidak apa, karena saya akan sampai sendiri. Ya sudah, naik saja. Ikuti prosedur aja. Tidak ada masalah itu. Ya saya juga hobi, saya suka, karena saya suka berinteraksi dengan orang. Dengan saya mengamen, saya juga bisa menceritakan banyak hal tentang transpuan, tentang HIV kepada siapa aja yang saya temui, dan kebetulan saya pas lagi bisa ngobrol, saya bicara seperti itu. Jadi saya juga menjadi agen perubahan tentang pandangan masyarakat terhadap transpuan dan ODIF.
Oke, terkait dengan itu, kebetulan kan program dari BFDW dan Kebaya ini ada program Smart Transschool yang memang waktu itu mungkin sekitar 6 hari semua mendapatkan ilmu sogi, penerimaan diri, pararegal, yang itu sebenarnya adalah bagian-bagian dari advokasi. Nah, karena saya pikir sayang kalau ilmu yang sudah didapat tidak dilakukan di lapangan, ya akhirnya saya dan program dari Kebaya ini membuat pelatihan dasar advokasi supaya mereka juga bisa terjun seperti apa yang saya lakukan. FGD gitu ya? Ya, mengadakan FGD. Ketangguhan itu artinya transpuan itu berdaya, ODIF itu berdaya dalam segala hal apapun. Berdaya di situ ada kemandirian, ada ketegaran, ada kemauan yang keras. Itu harus ada pada setiap individu transpuan ataupun ODIF. Luar biasa. Sampai ketemu.